Healthy People, berjumpa lagi bersama saya Mayfri Syari di CNN Indonesia Health. Influenza merupakan salah satu penyebab infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, di mana Kementerian Kesehatan ini mengungkapkan hingga pertengahan September 2025 kasus influenza di Indonesia bahkan meningkat hingga mencapai 38% dengan influenza tipe A jadi virus yang dominan. Dan ternyata merebaknya kasus ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di 3 negara tetangga kita seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita akan langsung tanyakan kepada dokter spesialis paru, yakni Dr. Januar Habibi. Selamat datang di CNN Indonesia Health, Dok. Ya, terima kasih Mbak undangannya. Iya, baik Dok. Ini rata-rata nih kayaknya bisa dibilang ya, di sekitar kita pasti ada yang mengalami gejala batuk, pilek gitu ya. Bahkan ada juga yang kayak merasa aduh linu-linu nih, kecapean seperti COVID gitu. Dalam jangka waktu yang bahkan 3 minggu nggak selesai-selesai. Itu sebenarnya kenapa ya dok? Influenza kah? Tipe A kah? COVID kah? Atau apa? Oke, jadi kalau ditanya ini apa ya masih begitu luas ya penyebabnya ya. Karena kalau kita bicara tentang penyakit pernapasan bisa dibilang hampir sama gejalanya. Pasien asma ada batuk, pasien COVID ada batuk gitu ya, atau pasien bronkitis juga ada batuk. Ya tentu untuk kita mengetahui apakah ini COVID, apakah ini influenza atau penyakit lainnya perlu kita periksa lebih lanjut. Ya, tapi apapun keluhan yang dirasakan pada pasien tentu perlu kita atasi, kita obati. Nah itu kira-kira bedanya apa sih dok sebenarnya influenza yang biasa sama tipe A? Tipe A ini sebenarnya udah ada dari kapan? Oke. Jadi kalau kita bicara influenza, dia itu punya empat tipe A, B, C, D gitu ya. Memang kalau secara populasi yang paling banyak ditemukan adalah tipe A, walaupun tidak menutup kemungkinan yang B juga ada gitu ya. Walaupun di beberapa tempat itu yang B itu sifatnya lokal. Nah, makanya tadi disebutkan ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand bahkan kita gitu ya. Berarti ya bisa dibilang kemungkinan ini ada tipe A. Tapi untuk membuktikan apakah ini pasien ini menderita tipe A atau tipe lain, tentu kita perlu kita periksa lebih lanjut ya. Tipe A itu yang seperti apa sih dok? Secara keluhan hampir sama Mbak. Ada batuk, kemudian kadang ada pilek gitu ya, kadang kok tenggorokan kurang nyaman, bahkan beberapa orang dengan napas kurang nyaman gitu ya. Ada juga yang disertai dengan sendi ngilu-ngilu gitu, sakit kepala seterusnya. Gitu. Nah ini bedanya sama flu yang biasa kita rasakan apa sih dok? Sebenarnya kayak pilek, flu, influenza itu bedanya apa? Oke, jadi kalau kita bicara influenza, kalau kita sudah ada kata influenza, berarti kita udah ketemu nih kumannya apa. Oh, gitu ya. okay. Nah, jadi kita juga harus membedakan definisi umum dan definisi medis gitu ya. Kalau orang umum kan taunya pilek, flu gitu ya. Terus batuk, flu gitu ya. Sedangkan kalau kita bicara flu ya biasa itu kita kaitkan dengan penyakit yang diakibatkan oleh virus influenza. Nah, tapi kalau misalnya pasien batuk, terus kok dahaknya banyak, ingusnya banyak ya, jangan-jangan cuma sebatas selesema aja atau common cold. Nah, sedangkan pada pasien-pasien influenza terkadang ya ada gejala tambahan seperti badan ngilu, kepala pusing dan seterusnya. Oh, kalau yang tadi selesema common cold itu tuh ya mungkin karena tersumbat aja hidungnya. Benar, kayak kita pilek-pilek biasa gitulah ibaratnya. Ada nggak sih dok kelompok tertentu yang rentan nih terkena kayak sekarang misalnya yang lagi marak berarti influenza tipe A? Oke, kalau kita bicara infeksi virus khususnya influenza, yang lebih rentan adalah kelompok yang lebih lemah secara imun. Siapa aja, anak-anak, lansia, atau ya dewasa muda seumur kita, tapi penyakit morbid, entah penyakit ginjal, entah penyakit diabetes dan seterusnya, gitu ya. Karena kalau kita bicara pandemi atau hampir semua orang itu terpajan dengan polusi udara, dengan virus segala macam. Tapi yang membedakan apakah seseorang akan timbul gejala klinis adalah bagaimana kekuatan dia. Ya kalau dia secara imunnya bagus, ya insya Allah mungkin imunnya akan mampu melawan si virus tersebut sehingga tidak muncul gejala. Sebaliknya kelompok-kelompok yang lemah tadi itu akan lebih rentan. Faktor risikonya berarti tadi selain daya tahan tubuh apalagi dok? PR kita khususnya PR orang Indonesia ya, kita masih punya PR dalam sisi PHBS, pola hidup bersih sehat. Gitu ya. Kita bisa lihat bagaimana ventilasi di masyarakat kita, bagaimana sanitasi lingkungan, kemudian masih juga begitu banyak masyarakat yang buang ludah sembarangan, ya, buang sampah sembarangan. Tentu hal-hal tersebut sedikit banyak juga akan berkontribusi terhadap timbulnya penyakit. Itulah mungkin salah satunya ya dok ya, jadi penyebab kenapa kasus ini tuh cepat banget menyebarnya. Ya, seringkali menyebar itu pada suatu populasi yang tertutup ya, kayak di sekolah, di kantor gitu ya.
namanya penyakit pernapasan itu seringkali ditularkan dari droplet ya atau percikan, baik itu dari batuk, dari bersin, bersuara yang lantang seterusnya gitu ya. Nah, satu sisi kita pun masih banyak masyarakat kita itu yang masih belum membudayakan etika batuk dan bersin yang tepat gitu. Jadi banyak yang asal batuk di depan temannya. Kan mestinya kan kita harus benar-benar menerapkan etika batuk. Kalau kita bisa menerapkan etika batuk yang baik dan benar, itu penyakit infeksi pernapasan insya Allah bisa kita tekan. Caranya seperti apa tuh dok? Etika batuk yang tutup dengan siku. Jadi gitu, yang paling mudah apa yang kita punya. Kalau kita punya tisu, pakai tisu, batuk, bersin, buang, cuci tangan. Okay. Ya, tapi kalau saat kita akan batuk atau bersin kita tidak punya sapu tangan, tidak punya tisu, ya paling nggak tutup dengan siku atau tangan. Jadi kita berusaha menahan supaya tidak tersebar ke lingkungan. Berarti cara penularannya itu melalui droplet tadi dok. Tapi kalau kita misalnya lagi ngobrol gini nih ya, sebutlah saya terinfeksi gitu influenza tipe A gitu. Apakah kemudian bisa menular kepada dokter di ruangan tertutup seperti ini? Oke, kalau kita bicara potensi itu satu pertama seperti apa tipe seseorang bicara, kan ada tipe orang agak ada dropletnya. Kalau ngobrolnya terlalu semangat, ya ada dropletnya. Ya. Kemudian kalau kita jaraknya dekat, apalagi kalau saya dalam kondisi tidak begitu sehat, tentu itu ada potensi. Ditambah kalau di ruangan tertutup tidak mempunyai pertukaran udara yang efektif. Oke, ini kan ada juga perubahan musim ya dok ya, Benar. yang bahkan saya juga sampai bingung, ini udah masuk musim penghujan apa masih kemarau gitu ya, saking anomali cuaca yang juga terjadi. Benar. Polusi juga terutama yang buat tinggal di ibu kota, itu jadi salah satu penyebab nggak sih dok? Tentu Mbak, jadi kita serba salah ya, jadi kalau suhu atau udara yang panas itu yang bikin ganggu adalah akan membuat udara akan lebih kering sehingga debu akan lebih mudah berterbangan. Satu sisi kalau kita berhadapan dengan cuaca dingin atau sejuk gitu ya, itu merupakan suatu media buat si virus tumbuh. Nah, jadi cuaca apapun tentu kita harus mempersiapkan diri gitu. Makanya yang sangat penting adalah PHBS itu tadi. Termasuk polusi yang juga mengepung kita nih dok. Benar. Jadi walaupun secara kasat mata kita melihat wah asap nih atau debu gitu ya, tapi sebagian virus, sebagian bakteri itu atau kuman ya, dia bisa nemplok, bisa nebeng di zat debu tersebut, sehingga begitu kita hirup, debunya kehirup, kuman kehirup. Oh, gitu. Tapi ada ini signifikan nggak sih dok? Kayak korelasi yang signifikan antara tingginya angka polusi yang saat ini terjadi, misalnya sebutlah di ibu kota, dengan tadi kondisi kita yang juga jadi rentan, jadi batuk, pilek, influenza gitu. Ya, kalau kita bicara tentang polusi udara ya, itu zat polutan begitu banyak. Ada PM ya, particulate matter, ada PM 2,5, PM 10, kemudian ada NO2, ada ozon, ada CO2 seterusnya. Nah, kalau kita bicara contoh misalnya PM itu semakin kecil ukurannya. Dia ukuran itu kan kita bicara mikrometer ya. Contoh misalnya PM 2,5. Itu PM 2,5 itu secara diameter lebih kecil dibandingkan dengan diameter satu lintang rambut kita. Jadi rambut manusia itu kurang lebih 70 atau 90 mikron diameternya. Nah, bisa kita bayangkan PM 2,5 itu jauh lebih kecil daripada si ukuran diameter rambut. Tentu terkadang tidak kasat mata. Nah, begitu dia masuk, semakin kecil ukuran partikelnya, semakin jauh dia bisa masuk ke dalam saluran napas kita, dan pada sebagian besar itu ukuran yang tadi 2,5 itu dia bisa pecah larut menjadi lebih kecil lagi, jadi ultrafine particle, itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Imbasnya adalah tidak cuma pernapasan. Kalau dia masuk ke dalam pembuluh darah, bisa imbas kepada stroke tadi, kemudian bisa berimbas kepada penyakit jantung dan seterusnya. Itu bahayanya itu dengan polusi udara yang ada ya dok. Itulah mengapa kita juga disarankan pakai masker, tidak hanya mencegah tadi influenza, tapi juga dampak jangka panjang yang bisa terjadi pada tubuh ya. Selain polusi udara dok, suka ada polusi asap lain nih dok. Misalnya lingkungan sekitar merokok, itu ngaruh nggak sih dok sama penyebab influenza? Ya, sangat ngaruh Mbak ya. Jadi kan tubuh kita ya sedemikian rupa diciptakan oleh Allah gitu ya. Kita punya pertahanan yang begitu bagus sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita terus-terusan kita kena asap, kena debu, tentu itu akan satu sisi akan melemahkan pertahanan paru kita atau pernapasan kita. Nah, begitu pertahanan kita lemah, akan lebih mudah kalau ada musuh yang masuk nih, musuh yang masuk. Jadi apapun yang bisa kita hindari, kita hindari.
Yang bagi kita yang tinggal di perkotaan, salah satu tantangan yang kita hadapi adalah polusi udara. Ya. Ya, itu sepertinya agak sulit untuk kita hindarin. Nah, kalau itu kita agak susah untuk menghindari, ya paling nggak kita bisa menutup pintu lainnya nih. Mengeliminasi Benar. gitu ya. Jadi kayak tadi asap-asap rokok, kemudian baik itu konvensional ataupun elektronik gitu ya. Kemudian juga ya kita juga mulai mengedukasi masyarakat supaya tidak membakar sampah sembarangan. Iya, Benar itu. Jadi itu hal-hal yang sebenarnya bisa dicegah, Mbak. Baik. Karena kadang-kadang juga ada itu yang berpikiran, ya udahlah kalau pilek sama batuk, tinggal minum obat langsung sembuh besoknya gitu. Nah itu mitos apa fakta? Nanti saya akan tanyakan kepada dokter. Pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Health untuk informasi selengkapnya. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan saya masih bersama dengan dokter spesialis paru, Dr. Januar Habibie. Dok, sebelum kita lanjut dialognya, tadi ada beberapa mitos fakta yang harus kita cek dulu. Yang pertama, ini dia, masih banyak yang bingung ya dok ya. Banyak yang mengatakan bahwa sebenarnya katanya sih, pilek itu sama aja sama influenza. Mitos atau fakta, dok? Oke, baik kalau untuk yang ini bisa dibilang pilek itu merupakan salah satu gejala pada influenza. Ya, gitu ya. Jadi ya lagi-lagi kalau kita ingin mengatakan apakah ini influenza atau bukan, kita perlu buktikan secara pemeriksaan. Ketemu nggak kumannya, ketemu nggak virusnya, apakah ini influenza tipe A, B, C dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau pilek ya merupakan salah satu gejala dari influenza selain batuk, kemudian sakit tenggorokan, ngilu-ngilu dan seterusnya. Oke, berarti nggak sama ya dok ya. Jadi pilek adalah salah satu bagian dari influenza gitu. Kita menuju ke pertanyaan berikutnya, mitos fakta berikutnya. Katanya influenza memang bisa dok menyebabkan kematian? Bisa Mbak. Jadi ada data yang menyatakan bahwa angka kematian pada influenza, khususnya influenza itu mencapai 3-4%. Ya, memang itu masih di atas COVID ya. COVID kalau nggak salah 0,3% angka kematiannya ya. Nah, tapi siapa saja yang rentan atau berisiko terjadinya kematian? Satu yang tentu yang lemah, yang imun lemah. Kemudian kedua adalah yang punya komorbid. Gitu. Makanya penyakit-penyakit seperti ini sebenarnya kan bisa kita cegah sehingga kita bisa menekan angka kematian tersebut. Berarti dok kalau saya punya gejala misalnya aduh hidung saya mampet gitu, pilek gitu, pusing, ternyata pas dicek lebih lanjut influenza, itu bisa berujung kematian dok? Bisa, tapi kan tidak begitu tinggi ya kematiannya, apalagi pada dewasa muda gitu ya. Yang penting adalah apabila kita sudah menemukan penyakit apapun atau keluhan apapun, kita udah coba berusaha dengan obat-obatan warung, nggak ada perbaikan 1-2 hari, segera kontrol ke dokter supaya dipastikan apakah ini influenza ataukah penyakit lainnya. Apa sih dok yang membuat influenza itu bisa mematikan? Jadi si virus ini dia bisa menyebabkan peradangan ya, peradangan pada paru atau pada alveolus. Ya, kita kan saat kita bernapas kita menghirup udara, ya udara masuk, kemudian udara kita keluarkan. Kalau misalnya pada kondisi-kondisi yang berat gitu ya, terjadi peradangan paru yang berat, itu secara sederhana adalah ada sebagian sisi paru itu yang tidak mendapatkan oksigen secara optimal gitu ya. Yang tadinya mungkin orang normal bisa menghirup oksigen 100, tapi karena ada sebagian sisi paru yang meradang, ya mungkin yang terhidup cuma 90, 98 gitu. Oh, itu yang kemudian bisa berujung pada kematian yang fatal juga ya dok? Benar, apalagi kalau tidak diobatin, peradangannya semakin luas, tentu akan semakin repot. Itulah bahayanya, tidak boleh nganggep remeh berarti ya kalau merasa pilek, batuk langsung berobat. Kita langsung lihat lagi ke pertanyaan berikutnya, atau mitos fakta berikutnya. Katanya gejala influenza itu muncul karena hujan dan kedinginan, benar nggak dok? Jadi kayak jangan hujan-hujanan, nanti pilek loh gitu, nanti flu gitu. Nah jadi ini terkait dengan tadi yang kita bahas di depan ya, kalau lingkungan kita udaranya agak dingin, sejuk gitu ya, itu merupakan suatu media yang bagus buat si virus berkembang gitu ya. Ya tentu pada kondisi hujan gitu ya, kondisi cuaca dingin, ya namanya itu lokasi atau lingkungan yang cocok buat virus tumbuh, tentu virus akan semakin banyak di sekitar kita. Nah kalau kita lagi-lagi kalau kita secara badan tidak siap ya, kita entah kecapean, entah kita kurang fit, akan semakin mudah untuk si virus itu masuk ke kita. Oke, berarti intinya kalau habis hujan-hujanan pasti langsung sakit influenza gitu? Enggak juga, enggak juga. Ya,
Kalau kita dulu kita pas waktu di kampung ya kita mandi hujan, main bola, nggak masalah, alhamdulillah gitu ya. Ya lagi-lagi itu dikaitkan dengan seperti apa kemampuan imun tubuh seseorang. Jadi tidak otomatis gitu. Oke, tidak otomatis seperti itu, tapi yang penting jaga daya tahan tubuh juga gitu ya dok ya. Ini kita menuju ke mitos fakta berikutnya dok. Ini dia, kita tampilkan, bicara soal vaksin nih dok. Katanya vaksin influenza ini aman untuk ibu hamil, anak-anak, dan lansia. Benar nggak dok? Ya, benar. Jadi secara umum vaksinasi influenza ini aman bagi semua umur ya. Kalau kita melihat jadwal atau tabel imunisasi yang dikeluarkan oleh dokter anak Indonesia gitu ya, itu anak dari usia 6 bulan itu udah bisa diberikan vaksinasi influenza tahunan gitu. Pada ibu hamil juga boleh diberikan influenza tahunan, begitu pula dengan lansia. Justru di beberapa data yang ada, vaksinasi influenza ini sangat direkomendasikan pada orang-orang yang lebih rentan gitu ya. Contoh orang yang punya penyakit ginjal, punya diabetes, lansia, punya penyakit jantung, seterusnya. Itu kelompok-kelompok yang harus diberikan perlindungan tubuh yang lebih. Oke, gitu. Tapi ada yang bilang nih dok, kalau udah divaksin artinya kebal gitu, langsung nggak akan sakit gitu. Itu benar nggak sih dok? Ya. Kalau untuk influenza sejauh ini masih harus diulang per tahun. Ya, karena dia akan berkurang efektivitasnya tahunan, makanya perlu diulang gitu ya. Justru bisa dibilang hingga saat ini ya belum ada vaksinasi apapun yang benar-benar bisa melindungi total 100%. Ya, tentu tetap ada risiko. Itu kan vaksinasi merupakan salah satu cara kita untuk kita mencegah diri dari penyakit. Tentu kita juga harus menerapkan pencegahan yang lain tadi, pola hidup bersih dan sehat. Kalau kita hanya vaksin aja terus kita di kerumunan nggak pakai masker, batuk-batukan sama teman nggak pakai masker, nggak menerapkan etika batuk bersin yang benar gitu ya, tentu juga akan berpotensi untuk kena penyakit. Jadi itu salah satu upaya saja untuk mencegahnya, dan vaksin juga harus dilakukan sebelum sakit ya dok ya. Benar. Karena kalau udah sakit saatnya berobat ya. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya, ini kaitannya dengan obat nih dok. Soalnya ada yang bilang influenza mah gampang, batuk pilek langsung aja gitu. Makan obat yang gampang didapatkan gitu, bahkan di warung-warung juga ada gitu. Benar nggak sih dok, habis minum obat terus langsung sehat gitu? Jadi kalau secara umum ya, kalau kita bicara influenza atau penyakit infeksi pernapasan pada virus, secara umum dia bisa sembuh dengan sendirinya, dengan catatan kita punya imun yang baik. Gitu ya. Nanti obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan sesuai keluhan yang ada. Kalau pasien demam diberikan paracetamol gitu ya, atau pasien batuk diberikan obat batuk, seterusnya. Tapi apakah langsung sembuh? Kan tidak semua orang memiliki respons yang sama terhadap setiap obat gitu ya. Ada orang yang pilek, begitu sekali makan obat pilek dari warung perbaikan, ada. Tapi ada juga yang udah berhari-hari nggak membaik dengan obat yang sederhana. Tapi cukup nggak sih dok kalau pasien itu yang mengalami gejala seperti itu, terus minum antibiotik, minum antivirus gitu? Oke. Kalau antibiotik tidak ada tempatnya pada infeksi virus. Gitu, karena itu bakteri yang diobati. Bakteri. Jadi itu beda jalur ya. Jadi kalau misalnya seperti virus COVID, virus influenza, itu tidak ada tempatnya untuk pemberian antibiotik. Lain halnya kalau misalnya ada juga infeksi lainnya. Dia ada infeksi virus tapi juga ada infeksi bakteri, maka ada tempatnya untuk pemberian antibiotik. Kemudian apakah semua influenza harus diberikan antivirus? Tidak juga. Jadi kita harus melihat kasus per kasus. Ya seperti tadi kasus-kasus sederhana terkadang cukup dengan nutrisi yang baik, minum yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian menggunakan obat-obatan sederhana untuk meringankan gejala, terkadang itu cukup. Tapi biasanya berapa lama sih dok waktu inkubasi virusnya gitu? Jadi kalau kita dari awal merasakan gejala hidung tersumbat, mampet, batuk-batuk gitu, itu biasanya berapa lama sampai akhirnya dikategorikan gejalanya menurun dan sembuh? Kalau kita bicara tentang masa inkubasi influenza, ini dia lebih pendek dibandingkan COVID. Ya, kalau influenza ini masa inkubasinya itu bisa 1, 2 sampai 4 hari. Ya, kalau COVID dulu kan 5 sampai 7 hari masa inkubasinya. Nah, sehingga kalau untuk penanganan yang bisa kita kerjakan adalah satu, kalau kita mengeluh keluhan apapun, entah pilek, entah batuk, ya silakan berobat mandiri dengan membeli obat di warung gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah 1-2 hari tidak ada perbaikan, itu harus segera diperiksa untuk kita buktikan apakah ini benar influenza atau jangan-jangan ada penyakit lainnya. Terkadang kita cuma fokus, wah ini cuma pilek biasa, tahu-tahu ada masalah lain yang nggak ketahuan kalau kita nggak periksa.
yang gejalanya mungkin mirip-mirip tadi ya dok ya. Termasuk diantaranya tadi apakah ini jenis penyakitnya apa jadinya. Kita akan bahas lebih lanjut nanti tentunya bersama dengan Dr. Januar. Untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami di CNN Indonesia Health. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Health dan masih bersama dengan dokter spesialis paru ini Dr. Januar Habibi. Dok, tadi kita terakhir bicara soal bagaimana ya pencegahan dan penanganan dari influenza. Jadi sebenarnya dok, kapan sih dok kita tuh harus berobat ketika kita mengalami gejala-gejala tadi seperti batuk, pilek gitu? Yang pertama adalah kita harus masing-masing bisa mengenali diri gitu ya. Kapan kita batuk, kapan kita pilek gitu ya. Sebagian orang akan gampang batuk kalau dia kena debu, artinya jangan-jangan dia alergi. Ya kalau misalnya dia batuk pilek karena alergi, yang pertama adalah dia harus menemukan apa pencetus alerginya kemudian hindarin. Ya. Apa yang bisa dilakukan? Ya silakan menggunakan obat-obatan sederhana yang bisa diberi di apotek terdekat gitu ya. Tapi kalau 1-2 hari tidak ada perbaikan, sebaiknya segera diperiksa ke dokter. Oke, berarti batasnya adalah 2 hari ya dok ya? Ya. Sebenarnya tidak ada pakem khusus ya, itu lagi-lagi kasus-kasus. Kalau misalnya 1 hari tapi demamnya tinggi banget, ya segera ke dokter. Untuk mengetahui lebih lanjut gitu ya, berarti sakitnya apa. Ada kemudian juga ya dok ya, orang-orang yang berpikiran bahwa oh ini akan sembuh nih ketika nanti mengonsumsi tadi antibiotik. Walaupun tadi dokter sudah bilang itu nggak ada kaitannya kalau influenza dengan antibiotik. Tapi kan kalau antibiotik berarti kan harus dikonsumsi jangka panjang gitu ya dok. Nah itu gimana sih dok sebenarnya? Perlu kita edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus membedakan apa penyebab infeksi. Kan penyebab infeksi secara umum ada 3 ya, ada virus, ada jamur, ada bakteri. Kalau kita bicara antibiotik itu hanya untuk tata laksana infeksi karena bakteri. Cuman yang masih menjadi PR kita di masyarakat ya, begitu banyak masyarakat yang masih bermudah-mudahan menggunakan antibiotik, padahal tidak pada tempatnya. Barangkali beberapa ngerasa, ya dok kan saya merasa enakan dok dengan mengkonsumsi antibiotik gitu. Yang terjadi adalah bisa jadi pada pasien tersebut ada 2 infeksi. Infeksi virusnya ada, bakterinya ada. Mungkin dengan dia menggunakan antibiotik, yang tadi bakterinya kena nih, tapi si virus nggak kena. Gitu. Makanya artinya kita harus benar-benar bijak dalam menggunakan obat apapun, terutama antibiotik. Kalau cara terbaik untuk mencegah influenza itu sebenarnya apa sih dok? Secara garis besar bisa 2 gitu ya. Yang pertama adalah vaksinasi yang perlu diulang setiap tahun. Yang jadi masalah adalah di sebagian masyarakat kita vaksin itu masih dianggap sebagai cost yang cukup besar gitu ya. Sebenarnya kan vaksin itu kan bisa kita anggap sebagai suatu investasi. Ya bisa kita bayangkan berapa biaya yang kita keluarkan kalau kita sakit. Ya. Kalau untuk vaksin influenza itu harus diulang tahunan hingga saat ini ya. Nah kemudian yang kedua adalah yang juga sangat penting tentu penggunaan penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi benar-benar jangan buang sampah sembarangan, jangan buang ludah sembarangan, kemudian menerapkan etika batuk pilek, kemudian atau etika batuk bersin gitu ya. Kemudian juga mencuci tangan dengan baik. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan PHBS ini, kita udah bisa kok dulu COVID ya. Kita alhamdulillah berhasil ya, kita menerapkan PHBS ya cukup ketat selama 3 tahun ya. Nah jadi itu perlu kita terapkan kembali. Apalagi kalau kita sedang batuk pilek, pakai masker. Satu adalah supaya tidak menularkan ke orang lainnya. Jadi kalau kita tidak memutus rantai penularan di kita, ya nanti kita menular ke orang juga ke yang lain juga. Jadinya akan nanti begitu kita sembuh, kita dapat lagi tuh dari yang udah kita tulari sebelumnya. Jadi yang gampangnya tadi itu PHBS, vaksinasi, pakai masker. Tapi kalau untuk kita nih dok, misalnya sebagai orang yang tidak mengalami keluhan, pakai masker itu juga penting nggak sih dok untuk preventif kalau di kondisi saat ini nih yang angkanya lagi meningkat, data Kementerian Kesehatan 38% bahkan terjadi peningkatan influenza tipe A. Kalau saya menyarankan masker tetap digunakan gitu ya. Karena kan yang kita hadapi nggak cuma virus influenza. Ya, kita di perkotaan kita menghadapi polusi udara. Belum lagi kalau nanti kita kaitkan dengan tuberkulosis. Gitu ya. Jadi di lingkungan kita ini begitu banyak zat-zat atau kuman yang punya potensi ganggu ke kesehatan kita. Makanya tetap pakai masker, terutama kalau kita berada di tempat-tempat kerumunan, entah di
transportasi publik gitu ya, atau misalnya kita naik taksi barangkali, atau dimanapun tempat yang kira-kira banyak kerumunan, pakai masker. Ada makanan atau asupan vitamin khusus nggak sih dok yang disarankan gitu untuk tadi meningkatkan daya tahan tubuh kita? Ya, tidak ada yang spesifik ya. Yang penting kita makan bersih, makan sehat, makan halal itu insya Allah udah mencukupi gitu. Dan pun apakah kita perlu vitamin? Sebenarnya kebutuhan vitamin kita nggak terlalu gede. Nggak terlalu gede. Artinya kalau setiap hari kita udah ketemu sayur, udah ketemu buah, udah ketemu nutrisi lainnya, terkadang kita nggak butuh suplemen tambahan. Ya, sebagai contoh, kebutuhan vitamin C buat kita dewasa muda mungkin cuma 90 mg kebutuhannya. Nah, sedangkan yang ada di produk masyarakat, di produk di luar 500 mg, 1000 mg, sehingga banyak yang nggak kepake. Akhirnya terbuang lewat urin. Benar. Gitu, dok. Lain halnya kalau kita lagi sakit berat, oke, mungkin kita butuh suplemen tambahan. Tapi kalau untuk kehidupan hari-hari, seperti tadi kalau udah ketemu sayur buah setiap hari, sepertinya nggak perlu suplemen khusus. Protein juga mungkin ya dok ya? Iya, protein artinya gizi seimbang. Oke, Gizi seimbang. karena kan kalau kita mengingat waktu masa COVID waktu itu kan kita harus tambahan katanya kan konsumsi suplemen vitamin C, vitamin D gitu. Artinya kalau untuk kondisi saat ini menjaga kesehatan tubuh cukup dengan gizi seimbang juga ya dok dan PHBS ya dok ya? Iya. Oke. Sebenarnya ketika kita sudah mengalami gejalanya gitu ya dok ya, kadang kan tadi selain menunggu waktu, kita juga pengen tahu nih dok, apa sih kira-kira faktor-faktor yang membuat kita tuh jadi bisa lebih cepat penyembuhannya, agar bisa menaikkan lah daya tahan tubuh kita, biar virusnya kalah duluan gitu. Oke, yang sangat penting adalah istirahat. Ya, istirahat. Yang kedua adalah makan gizi yang seimbang. Kemudian perbanyak minum. Nah, soal minum ini kita juga harus juga kembali mengedukasi masyarakat ya. Edukasi masyarakat sering tahunya minumlah air 8 gelas sehari atau 2 liter sehari. Apa, dok? Secara volume benar, tapi terkadang kita lupa secara frekuensi. Artinya kalau kita minum saat kita haus, artinya kita udah dehidrasi. Nah, itu patokan sederhananya. Jadi walaupun tadi secara volume umum oke lah 2 liter sehari gitu ya. Yang juga kita harus jaga adalah frekuensinya. Banyak di antara kita misalnya habis makan siang kita bisa tuh 2 gelas minum ya. Tapi kemudian 2-3 jam nggak minum. Apalagi orang-orang yang kerja di kantoran kena AC. Jadi kena AC cuaca hawa dingin bukan berarti kita nggak butuh minum. Ya, justru saat kita menghadapi cuaca dingin itu akan ada pembakaran berlebih untuk menyesuaikan dengan lingkungan luar. Ada pembakaran, ada penguapan gitu ya. Sehingga perlu kita ganti dengan air yang cukup. Berarti 8 gelas itu harus dibagi durasinya berapa lama sekali tuh dok? Ya setidaknya ya mungkin setiap 20 menit. Ya, artinya itu variatif. Lagi-lagi nanti juga dikaitkan dengan seperti apa aktivitas seseorang. Kalau misalnya aktivitasnya lebih sering di luar lapangan, lebih sering kena matahari, atau mungkin anak-anak sekolah yang kegiatan ekskulnya banyak, ya tentu akan butuh tambahan air lagi. Baik. Ini bicara soal anak sekolah ini dok, ada pesan khusus nggak sih dok kepada masyarakat, terutama tadi anak-anak sekolah yang juga sekarang angkanya bisa kita katakan tinggi gitu ya mengidap influenza, hingga ada sejumlah sekolah juga ditutup gitu akibat hal ini. Ya, jadi ini sering kita temukan di masyarakat ya. Jadi kalau satu anak sekolah kena itu sekelas kena tuh. Ya. Nah, jadi yang bisa dikerjakan adalah mungkin nasihat buat para orang tua, kalau memang anaknya sakit, batuk pilek, izin. Jangan dipaksakan untuk masuk sekolah gitu ya. Kalaupun misalnya si anak sedang menghadapi sesi khusus, katakanlah akan ujian, ya mungkin masuk tapi dengan cara benar-benar menjaga diri, pakai masker. Kemudian yang juga perlu kita jaga adalah lingkungan sekolah. Ya. Karena lingkungan sekolah itu kan masih banyak lingkungan sekolah itu yang tidak mempunyai ventilasi udara yang baik. Apalagi yang pakai AC, tertutup kan ya. Pakai AC oke, bagus, tapi kita juga harus memperhatikan seperti apa kualitas AC-nya. Apakah dia bisa memberikan pertukaran udara yang baik nggak? Pertukaran udaranya cukup nggak? Kalau misalnya AC-nya hanya memberikan dingin tapi tidak memberikan pertukaran udara, tentu itu akan ganggu. Sehingga orang yang batuk ya udah akan mutar aja situ kumannya.
tinggal ntar tunggu siapa yang akan menghirup si virus itu. Makanya di kelompok-kelompok yang kayak tadi ya, rentan ya, kayak di kerumunan kayak di sekolah atau di asrama, di perkantoran, itu akan lebih mudah untuk transmisi penyakit. Itulah kenapa yang tadi ya dok ya, ada klaster-klaster, satu kena bisa kena semua sakit semua gitu ya. Benar. Jadi kita harapkan dengan adanya angka kejadian, bahkan bisa dikatakan lonjakan kasus influenza A ini bisa jadi pengingat untuk lagi-lagi nih ya, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Tidak hanya cuci tangan, pakai masker, jaga diri saja, tapi mungkin diperiksain nih ya. Karpet-karpetnya mungkin udah lama nggak dicuci, nggak divakum. AC-nya udah lama nggak dicuci. Atau gorden-gordennya di rumah ya kan. Siapa tahu itu menyimpan virus yang bisa justru membahayakan keluarga Anda ya. Terima kasih banyak tentunya dokter sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia Health, sudah ngobrol-ngobrol. Semoga sehat selalu ya dokter. Amin, makasih Mbak. Terima kasih, sehat selalu dok. Dan demikianlah CNN Indonesia Health. Saatnya saya Mayfri Syari pamit undur diri. Healthy people, healthy life. Sampai jumpa.